Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Putri Zulaika, biasa dipanggil Putri dengan NIM 22002133. Baiklah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baiklah, sebelum kita ketahui apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, kita ketahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, gagasan, ataupun pesan dari seseorang bahkan ke sekelompok orang sehingga terjadi suatu interaksi dalam proses penyampaian. Dalam proses penyampaian informasi ada yang dinamakan komunikator sebagai penyampai informasi dialog tersebut dan komunikan sebagai penerima informasi tersebut. Dalam saat kita menyampaikan suatu informasi ataupun berbicara, seringkali kita melakukan gerakan-gerakan yang tanpa kita sadari. Kita gerakan seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, ataupun intonasi suara yang kita tidak tahu atau tidak dari kita melakukan hal tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Baiklah, di dalam komunikasi itu adanya terdapat komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal. Dapat kita ketahui, komunikasi verbal itu berasal dari kata verb, yaitu kata-kata. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan rangkaian kata ataupun bahasa. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Cara komunikasi ini dilakukan dengan secara efektif, yaitu penyampaian penyampaian pesan atau informasi dari komunikator persis atau tidak ada yang berubah sedikit pun, baik itu dari segi proses penyampaian ataupun dari informasi itu sendiri, agar penyampaian informasi itu bisa dimengerti dan dipahami oleh penerima informasi. Selanjutnya, adapun unsur-unsur dari komunikasi verbal, yaitu yang pertama ada bahasa. Bahasa yaitu sebagai lambang yang digunakan untuk memperkembangkan makna yang disampaikan. Bahasa ini bisa berbentuk bahasa lisan, tulisan, pada ataupun elektronik. Lisan, tulisan atau adapun menurut Elbart Kay mengungkapkan bahwa bahasa mempunyai tiga fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai fungsi penamaan atau penjulukan yang merujuk pada usaha mengidentifikasi suatu objek atau tindakan. Yang kedua ada fungsi interaksi, yang artinya di mana manusia bisa saling berbagi gagasan, ide, informasi, emosi, rasa simpati, rasa marah, rasa pengertian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga bahasa berfungsi sebagai transmisi informasi, yang dimana informasi itu disampaikan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun melalui media publikasi. Yang kedua ada unsur kata. Unsur kata yaitu lambang terkecil dari bahasa. Kata adalah lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian ataupun keadaan. Itulah pemaparan tentang komunikasi verbal. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang komunikasi nonverbal. Baiklah, komunikasi nonverbal itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata. Dapat kita ketahui saja nonverbal sedangkan verba itu adalah kata-kata. Ini nonverbal, berarti tidak menggunakan kata-kata.
Komunikasi nonverbal adalah bentuk penyampaian komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata, melainkan hanya melakukan atau menggunakan tindakan saja. Bentuk komunikasi nonverbal ini bisa seperti ekspresi wajah, pakaian seragam, intonasi suara, gerakan tangan, hingga kecepatan dalam berbicara. Adapun kategori dari komunikasi nonverbal ini, yang pertama yaitu ada pribadi, dan yang kedua ada budaya, biasanya ini dilakukan di tempat-tempat tertentu, dan yang ketiga ada profesional, yang keempat ada kebenaran umum, dan yang terakhir ada random. Dan adapun juga jenis-jenis dari komunikasi ini. Yang pertama ada ekspresi wajah yang seringkali digunakan dalam menyampaikan informasi. Yang kedua ada postur tubuh. Yang ketiga ada gestur. Gestur ini contohnya seperti melambaikan tangan, menunjuk, atau menganggukkan kepala. Dan yang keempat ada beberapa paralinguistik, yaitu paralinguistik ini meliputi nada bicara, volume suara, maupun kecepatan dalam berbicara menyampaikan suatu informasi. Yang kelima ada tatapan mata, yaitu dapat berupa melihat, menatap, ataupun berkedip. Tatapan mata ini dinilai bisa menunjukkan berbagai emosi pada diri pembicara yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan apakah seseorang tersebut jujur atau tidaknya. Dan yang keenam ada sentuhan. Dalam berkomunikasi bisa seperti bersalaman atau berjabat tangan. Dan yang terakhir yaitu ada penampilan. Selanjutnya adapun fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama ada repetisi, yaitu mengulangi gagasan informasi atau pesan yang telah disampaikan secara verbal, atau mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Contohnya seperti seperti mengangguk-anggukkan kepala ataupun menggelengkan kepala saat mengatakan tidak, dan juga bisa mengacungkan jempol saat mengatakan iya. Selanjutnya yang kedua fungsi substitusi, yaitu menggantikan kata verbal dengan nonverbal, artinya tanpa menggunakan kata atau menggunakan sepatah kata. Contohnya melambaikan tangan kepada seorang teman di dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersuara, misalnya seperti dalam keramaian atau banyaknya orang yang memungkinkan kita untuk berbicara, kita menyapa atau menyampaikan suatu informasi tersebut bisa dengan melambaikan tangan saja. Dan yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak kata verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal yang telah disampaikan. Kontradiksi ini berfungsi sebagai humor ataupun sindiran. Contohnya seperti memuji tapi mencibir, ataupun memuji seseorang sambil mengolok-olok seseorang tersebut. Dan yang keempat ada komponen, itu memperkaya makna dari pesan atau informasi yang Dan yang terakhir ada aksentuasi, yaitu berupa penegasan pesan verbal dalam menggunakan isyarat nonverbal. Contohnya seperti seseorang yang seringkali memberikan ekspresi yang marah atau kesal, seringkali membanting benda, memukul meja, ataupun lain sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini yaitu bahwa komunikasi itu tidak akan terjadi tanpa adanya komunikator dengan informasi akan disampaikannya dan komunikan sebagai penerima informasi. Dapat kita ketahui dalam penyampaian informasi itu tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga bisa dengan menggunakan gerakan dan tindakan seperti gerakan bahasa tubuh yang telah kita sampaikan tadi, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, intonasi suara, dan lain sebagainya. Pada masa sekarang, komunikasi seringkali dilakukan dengan cara penyampaian pesan melalui media komunikasi seperti handphone ataupun chattingan tanpa adanya pertemuan langsung.
Dengan adanya sistem komunikasi tersebut, seperti itu dengan adanya chattingan ataupun teleponan yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahpahaman dalam mengartikan kata ataupun makna yang disampaikan sehingga terjadinya kesalahpahaman. Dalam komunikasi verbal dan nonverbal itu dapat kita ketahui komunikasi verbal dan nonverbal itu saling berkaitan untuk mempertegaskan pesan yang disampaikan agar lebih dipahami, agar lebih dimengerti, dan seorang pendengar tertarik dengan apa yang disampaikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan informasi ini atau materi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.